mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Kali ini kita akan mengangkat kisah tentang isu kontrak politik antara Anies, Sandi, dan Prabowo serta utang sebesar 50 miliar yang katanya terkait Pilkada DKI. Utang dari Anies kepada Sandi. Publik kemudian mencurigai bahwa isu ini dilempar adalah semata-mata untuk menjegal Anies yang kiat menguat sebagai calon presiden pada 2024 nanti. Apakah itu benar atau tidak? Kita saksikan pada video berikut ini. Namun jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yuk kita nonton sama-sama. Setelah Anies mendapatkan dukungan dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024, tiba-tiba muncul Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkap adanya perjanjian antara dirinya, Anies, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Sandi mengungkap perjanjian politik tersebut saat berbicara di kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored, Kamis 26 Januari 2023. Awalnya, Akbar Faisal bertanya soal potongan video pernyataan Anies yang mengaku tak akan maju di Pilpres jika Prabowo juga melakukan langkah serupa. Potongan video itu sempat beredar di media sosial. Ada juga potongan video pengakuan Pak Anies bahwa dia enggak pernah berpikir jadi presiden karena Pak Prabowo akan maju sebagai calon presiden. Ada yang katakan itu konteks 5 tahun lalu. Ini Akbar. Sandi lantas menjawab dengan mengungkap soal perjanjian politik Prabowo dan Anies. Menurut Sandi, perjanjian itu difasilitasi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon. Kala itu, Fadlizon menulis tangan isi perjanjian antara Anies, Prabowo, dan dirinya. Sosok Fadlizon itu yang mungkin cukup sentral akhirnya melihat merumuskan dan meramu dari ketiga kubu itu. Saat itu ada Pak Prabowo, ada saya, dan ada Pak Anies katanya. Namun, saat ditanya isi perjanjian, Sandi enggan membukanya. Sandi justru meminta agar Akbar mendatangkan Fadli dan menanyakan secara langsung. Ada beberapa poin dan ini cukup detail apa yang disepakati. Karena itu, di awal dari koalisi dan di awal penentuan capres, kata Sandi yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beberapa hari kemudian, Sandi kembali menjelaskan ke publik soal kontrak politik tersebut. Saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon. Dan setahu saya sekarang perjanjian itu juga dipegang oleh Pak Dasko. Kata Sandi usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin 30 Januari 2023. Jadi nanti mungkin Pak Dasko atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan. Karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo dan Pak Anies, ujarnya. Dasko sendiri mengakui perjanjian itu berada di tangannya, tapi ia juga tidak mau mengungkap isi perjanjian tersebut. Alasannya bukan konsumsi publik. Nanti di kesempatan lain dijelaskan. Ya, lihat perkembanganlah nanti. Apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana? Ujar Dasko. Tapi isinya apa? Ya kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Jadi kalau yang mau bertanya, tanya ya boleh. Nanti masuk Gerindra dululah katanya. Sementara Sudirman Said yang merupakan utusan dari tim kecil Baca Pres Anies Baswedan menegaskan, ia tidak pernah dengar soal kontrak politik tersebut. Saya tidak mendengar ada perjanjian. Yang ada perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi. Itu saya tahu, kata Sudirman pada Selasa 31 Januari 2023.
Sudirman menjelaskan, Prabowo dulu memang sempat menawarkan ke Anies untuk bersedia maju sebagai pendampingnya di Pilpres. Tapi tawaran itu ditolak oleh Anies. Yang ada adalah saya ini sempat membantu Pak Prabowo. Ikut membicarakan kepada Anies kemungkinan Pak Anies bersedia menjadi cawapres atau tidak, paparnya. Berulang kali, Sudirman menanyakan sikap Anies soal tawaran Prabowo untuk menjadi cawapres. Tapi Anies tetap pada pendiriannya menolak tawaran tersebut. Itu nanti isi-isinya tentu secara lebih etis disampaikan oleh teman-teman yang memegang kopinya. Saya sendiri nggak megang kopinya, jelas Sudirman. Belum kelar isu perjanjian politik Anies, Sandi, dan Prabowo, tiba-tiba muncul Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengungkapkan ada perjanjian utang piutang antara Anies dengan Sandi yang waktunya sama, yakni menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Hal itu diungkap Erwin dalam wawancara di kanal YouTube yang sama, yakni di kanal Akbar Faisal Unsensor yang diunggah pada Sabtu 4 Februari 2023. Erwin yang merupakan pendukung pasangan Anies Sandi pada Pilkada 2017 lalu menyebutkan bahwa Sandi memberikan utang kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan logistik pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Kira-kira begitu, karena mempunyai likuiditas Pak Sandi. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, karena waktu itu kan putaran pertama. Namanya juga lagi tertatih-tatih. Waktu itu nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali, ujar Erwin. Ia mengklaim ikut menyusun perjanjian tersebut bersama kuasa hukum Sandi, yakni Rik Rizkiana. Saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu. Ikut melihat, saya lihat tanda tangannya ada di situ. Yang buat juga itu lawyernya Pak Sandi, namanya Pak Rik, kata Erwin. Selain soal utang piutang, Erwin menyebut perjanjian yang ditekan Anies dan Sandi juga terkait pembagian tugas dan kerja sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Perjanjian soal pembagian tugas itu diusulkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla atau JK. Menurut Erwin, JK mengusulkan perjanjian tersebut karena serupa saat berduet dengan SBY pada periode 2004-2009. Jadi waktu itu Pak SBY kerja apa? Pak JK kerja apa? Sama, Pak JK juga mengatakan, bikin saja perjanjian sama seperti waktu saya dengan Pak SBY 2004. Presidennya Pak SBY, Pak JK Wapres. Pak JK sendiri yang menasihati, kata Erwin. Menanggapi soal perjanjian politik dan utang piutang Anies tersebut, pengamat politik dari Universitas Nasional atau UNAS Jakarta, Dr. TB Masa Ja'far menilai ada keanehan karena isu itu muncul saat Anies mendapatkan dukungan kuat sebagai baca pres 2024. Ini aneh, kok isu baru muncul sekarang? Itu kan peristiwanya tahun 2017 lalu. Kenapa nagihnya baru sekarang dan diekspos ke publik? Ujar TB Masa. Soal perjanjian politik Anies Prabowo, TB Masa menilai sudah tidak relevan lagi untuk dibahas saat ini oleh Prabowo dan Sandi karena sudah tidak memiliki legitimasi politik dan moral. Kalau benar ada perjanjian politik antara Prabowo, Sandi, dan Anies, maka perjanjian itu harusnya tidak dibahas lagi. Tentunya perjanjian itu tidak berdiri sendiri atau ada latar belakangnya. Perjanjian itu muncul karena adanya dukungan kuat kepada Anies dari rakyat saat itu. Dukungan rakyat itu adalah legitimasi moral. Dan saat ini rakyat yang menginginkan Anies maju sebagai calon presiden 2024. Dengan begitu, maka legitimasi moral dan politik dari perjanjian itu sudah tidak ada. Kan lucu kalau Prabowo mau tenteng perjanjian itu kemana-mana, padahal sudah tidak punya legitimasi. Jelas TB Masa. Sedangkan soal isu utang Anies kepada Sandi sebesar 50 miliar, lanjut TB Masa, hal ini pun jadi aneh karena dana itu kabarnya untuk biaya logistik Pilkada DKI 2017 saat Anies berpasangan dengan Sandi. Dana yang disebut utang itu kan untuk biaya logistik pasangan Anies dan Sandi. Artinya itu bukan untuk kepentingan pribadi Anies.
Hasil Pilkada DKI 2017 kan Anies Sandi menang. Lah, yang untung bukan hanya Anies, tapi juga Sandi. Bahkan Sandi menang banyak karena belum selesai masa jabatannya sebagai Wagub dia maju sebagai cawapres Prabowo. Dan meski kalah, tapi dia akhirnya jadi menteri di kabinet Jokowi. Ingat, Sandi maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019 itu karena punya modal popularitas saat menang Pilkada DKI 2017 Partai Demasa. Bertolak dari itu, PB Massa pun menduga isu kontrak politik dan utang dana Pilkada DKI tersebut tak lebih dari upaya untuk menjegal Anies maju sebagai Capres 2024. Publik patut curiga ini memang upaya menjegal Anies yang terus menguat dukungannya sebagai Capres 2024. Jangan gitu dong caranya, itu tidak elok. Harusnya lawan Anies berusaha juga meyakinkan rakyat agar didukung. Meskipun memang berat bagi lawan Anies untuk dapat dukungan rakyat, karena tampaknya rakyat sudah tak percaya dengan politisi yang dianggap tidak amanah, pungkas PB Massa. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.